Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 8 subtema 2 pembelajaran 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Mari kita simak video pembelajarannya berikut ini. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan mengolah barang baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen. Nah, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang pada konsumen. Distributor adalah pelaku distribusi dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Dan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, gambar berikut ini adalah contoh gambar bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, misalnya pada gambar pertama itu ada kegiatan produksi, yaitu merupakan gambar kegiatan produksi buku yang dilakukan di pabrik buku. Nah, yang kegiatan kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu distribusi buku yang dilakukan di bursa buku. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, maka dapat disimpulkan dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, dan ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku. Nah, syarat menjadi salah satu pekerja dalam produksi buku yaitu bisa dengan menggambar, gambar dan tulisannya bagus, dalam pewarnaannya harus rapi dan kreatif, serta inovatif dan disiplin. Nah, perhatikan gambar anak-anak ini berikut. Nah, pada gambar tersebut ada anak yang berkulit hitam dengan rambut ikal dan juga ada anak berkulit putih dengan rambut yang lurus. Meskipun memiliki perbedaan fisik, mereka tetap bersatu dan bekerja sama. Untuk menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah, kita harus menghormati dan menghargai satu sama lain. Kita tetap harus bersatu, hidup damai serta rukun. Simak cerita berikut ini. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Sapawira kepada gajah tersebut. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh terhadapnya. Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Dia meminta tolong kepada adik iparnya yaitu Ki Kertipejok untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu, tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku. Sepanjang perjalanan, Ki Kertipejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sesampainya di sungai, Ki Kertipejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok kakak masih memerlukan bantuanku? Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh, kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kertipejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali, mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini.
Akhirnya, ia menuntun Kyai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan alirannya juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, katanya. Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya. Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kartipejo dan Kyai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong! Teriak Ki Kartipejo, tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kartipejo dan Kyai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kartipejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adiknya dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Nah, tokoh yang ada dalam teks cerita tersebut adalah Ki Sapawira, Kyai Dwi Pangga, Ki Kartipejo, dan Sultan Agung. Dan tokoh protagonisnya adalah Ki Sapawira, Kyai Dwi Pangga, Ki Kartipejo, dan Sultan Agung. Dan pada teks cerita ini tidak ada tokoh antagonis. Nah, demikiannya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.